Halo teman-teman ATLM Indonesia di mana saja berada. Kali ini kita membahas soal-soal ya latihan tryout uji kompetensi teknologi laboratorium medik di channel ATLM Indonesia. Semoga teman-teman selalu sehat dan dimurahkan rezekinya. Nah, kita masuk ke bagian 127 di channel ATLM Indonesia, yang mana materi ini untuk kedalaman Diploma 3, Diploma 4 TLM sebanyak 25 soal berbasis kompetensi teknologi laboratorium medik, yaitu 7 elemen kompetensi yang telah dibuat atau disepakati bersama, meliputi hematologi, kimia klinik, bakteriologi, imunologi, serologi, parasitologi, toksikologi, dan sitohistoteknologi. Oke, langsung saja kita bahas materinya sebagai berikut. Nomor 1. Seorang ATLM menerima spesimen atau bahan uji untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Pasien perempuan 20 tahun mengalami demam. Suhu tubuh mencapai 39 derajat Celcius. Demam berlangsung lebih dari 7 hari. Diagnosa sementara dokter, pasien tersebut terinfeksi kuman Salmonella sp. Pertanyaannya, apakah jenis pemeriksaan yang paling tepat untuk kasus tersebut? Yang A, pemeriksaan Widal, yang B, pemeriksaan CRP, yang C, pemeriksaan antigen O, yang D, pemeriksaan HCG maksudnya, atau yang E, pemeriksaan RAF. Jadi di sini kalau diduga terinfeksi bakteri Salmonella, itu pemeriksaannya yang ideal adalah Widal test, dan yang paling banyak dilakukan adalah Widal slide test yang terdiri nanti ada antigen O somatik dan antigen H yang digunakan, baik Salmonella tipi, paratipi A, paratipi B, paratipi C ya. Jadi ada 4 grup. Jadi 4 grup ini kalau dikali dengan 2 antigen ada 8 antigen yang digunakan. Lanjut kita pindah ke soal nomor 2. Seorang ATLM menerima spesimen urin untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium atas permintaan dokter dari ibu berusia 29 tahun, menunjukkan gejala awal kelelahan, sakit kepala, dan mual. Gejala ini sudah berlangsung selama 1 minggu. Pertanyaannya, apakah jenis sampel urin yang tepat untuk pemeriksaan tersebut? Yang A, urin pagi, yang B, urin 24 jam, yang C, urin sewaktu, yang D, urin suprapubik, atau E, urin postprandial. Jadi jawabannya di sini adalah yang tepat urin pagi. Ya, urin pagi. Kenapa? Kemungkinan ini si pasien ini pemeriksaannya nanti HCG ya, HCG dalam urin, sehingga diperlukan urin pagi, yang mana HCG itu pekat di dalam urin pagi. Lanjut kita pindah ke soal nomor 3. Pemeriksaan sampel darah pasien anak laki-laki 8 tahun dengan gejala suhu tubuh panas, sakit kepala, mual, lemas, dan terdapat bintik-bintik merah pada kulit atas permintaan dokter ya. Dilakukan pemeriksaan serologi untuk DHF dengan metode stick. Setelah diperiksa didapatkan hasil stick garis berwarna merah pada kontrol dan tes pada M. Ya kan, berarti di G-nya tidak ada ini. Maka antibodi yang terdapat dalam darah adalah imunoglobulin M atau IgM. Jadi positifnya di IgM. Sebutkan jenis sistem imun apa yang secara imunologi terkait dengan pembentukan antibodi IgM tadi. Yang A, spesifik seluler, yang B, spesifik humoral, yang C, non-spesifik seluler, yang D, non-spesifik humoral, atau yang E, non-spesifik biokimia. Nah, ini karena terkait dengan antibodi. Antibodi itu diproduksi oleh limfosit B, ya kan, sel B, sehingga kalau sel B ini arahnya adalah spesifik humoral. Nanti kalau sel T itu adalah spesifik seluler. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Melakukan pemeriksaan kultur urin
Sampel diambil dari pasien wanita usia 40 tahun dengan diagnosis dokter adalah ISK, infeksi saluran kemih. Hasil pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan gram adalah basil gram negatif. Hasil kultur pada media McConkey adalah koloni berwarna merah. Hasil uji karbohidrat, glukosa, laktosa, sukrosa, manosa adalah positif. Pertanyaannya, proses apakah yang terjadi pada hasil kultur tersebut? Yang A lisisnya eritrosit, yang B fermentasi laktosa, yang C degradasi hidrogen peroksida, yang D koagulasi fibrinogen, yang E oksidasi hemoglobin. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah fermentasi laktosa. Kita tahu bila McConkey menghasilkan koloni berwarna merah itu adalah melakukan fermentasi terhadap laktosa, dan juga di sini hasil uji kimia untuk gula-gulanya laktosanya positif. Berarti di sini adalah bakterinya jenis laktosa fermenter. Dan kemungkinan bakterinya ini tidak atau kurang patogen. Mungkin juga dia sebagai bakteri flora normal. Lanjut kita pindah ke soal nomor 5. Melakukan pemeriksaan mikroskopik dengan pewarnaan basil tahan asam metode Ziehl-Neelsen. Sampel diambil dari sputum yang dikeluarkan oleh penderita pada pagi bangun tidur. Hasil pemeriksaan mikroskopik yaitu basil berwarna merah dan epitel berwarna biru. Pertanyaannya, proses apakah yang digunakan untuk membantu penyerapan zat warna utama pada metode tersebut? Yang A pemanasan, yang B penguapan, yang C perendaman, yang D pemberian alkohol asam, atau yang E pemberian asam pekat. Jadi jawabannya yang tepat adalah di sini adalah pemanasan, karena pemanasan ini metode yang digunakan oleh Ziehl-Neelsen, dan kata kuncinya di sini adalah zat warna utama. Zat warna utama adalah karbolfuksin, yaitu karbolfuksin dipanaskan maka akan memberi warna merah pada BTA. Lanjut kita pindah ke soal nomor 6, masih di channel ATLM Indonesia. Pemeriksaan kultur swab luka seorang laki-laki 35 tahun yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Ditanam pada media BAP, blood agar flat ya, selama 24 jam. Terbentuk zona jernih di sekitar koloni pada media yang ditumbuhi mikroorganisme. Nah, pewarnaan gram dari bakteri hasil biakan menghasilkan gambaran berbentuk kokus, bulat, bergerombol. Uji katalase dan uji koagulase positif. Nah, sekarang pertanyaannya, bakteri apakah yang paling mungkin? Yang A Staphylococcus albus, yang B Streptococcus citrus, kemudian yang C Staphylococcus aureus, yang D Streptococcus pyogen, atau yang E Staphylococcus epidermidis. Jadi jawabannya yang tepat untuk di sini karena bentuk bulat bergerombol kayak seperti anggur kan, ini adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus menghasilkan zona jernih di sekitar koloni agar darah. Artinya dia menghemolisa sel darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 7. Pemeriksaan fungsi trombosit pada laki-laki, ya kan, pasien usia 37 tahun. Dengan perdarahan kulit dan mukosa. Hasil pemeriksaan secara manual yang didapat dengan menghitung sel pada kamar hitung improper. Neubauer dipipet dengan toma eritrosit dan diencerkan dengan larutan Riesecker sebanyak 70.000 sel per milimeter kubik darah. Ya kan? Pertanyaannya, pada kasus di atas apakah yang terjadi pada pasien? Yang A leukopenia, yang B leukositosis, yang C trombositopenia, yang D trombositopenia lagi sama ini, atau yang E eritrositosis. Jadi jawabannya di sini adalah sebuah
kekeliruan, yaitu jawabannya C dan D karena itu adalah sama trombositopenia. Jadi seharusnya opsi jawabannya yang D ini oleh si pembuat soal harusnya trombositosis. Kita tahu trombositopenia adalah keadaan di mana jumlah trombosit di bawah jumlah normal. Karena jumlah normal itu kurang lebih 150.000 sampai 300.000, 350.000. Ada yang mengatakan 200.000 sampai dengan 400.000 sel per milimeter kubik darah. Sementara ini 70.000, ini adalah trombositopenia yang dapat dikatakan berat. Oke, lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Seorang ATLM melakukan pemeriksaan pada serum pasien yang terindikasi HIV menggunakan teknik ELISA. Dan hasil tersebut diketahui bahwa positif hasilnya dengan nilai sedikit berada di atas ambang batas. Sehingga analis tersebut, ya kan si ATLM ini perlu melakukan uji konfirmasi. Bagaimana cara ATLM tersebut untuk bisa memastikan bahwa pasien tersebut benar-benar HIV positif? Yang A, Southern Blot Test, kemudian Western Blot Test, ya kan, yang C Northern Blotting atau Eastern Blotting atau Immunoblotting Test. Jadi jawabannya di sini oleh si pembuat soal yang tepat itu adalah Western Blotting Test. Jadi kayaknya seolah-olah yang membuat soal ini barat, laut, timur, selatan, utara. Seharusnya membuat soal tuh jangan seperti ini ya polanya, karena seolah-olah kayak mata angin. Oke ya, itu jadi Western Blot Assay atau Western Blot Test Assay itu adalah uji konfirmasi untuk pemeriksaan HIV ya. HIV itu ada pemeriksaan menggunakan card yang dalam bentuk rapid antibody. Kemudian masuk nanti ke ELISA, nanti setelah ELISA baru ke Western Blot sebagai uji konfirmasi. Lanjut kita pindah soal nomor 9. Seorang ATLM sedang melakukan pemeriksaan terhadap sampel darah pasien suspek HIV. Pemeriksaan HIV dilakukan dengan menggunakan strip test. Dari hasil pemeriksaan diperoleh muncul garis warna pada zona garis tes dan tidak muncul pada zona kontrol. Jadi T merah, kontrol tidak ada. Pertanyaannya, bagaimana seorang ATLM menginterpretasikan hasil tersebut? Yang A menunjukkan bahwa pada serum terdapat antibodi HIV. Yang B, hasil tes tidak valid sehingga perlu dilakukan pengulangan tes. Yang C, menunjukkan bahwa pada serum tidak terdapat antibodi HIV. Yang D, adanya kerusakan pada serum pasien, atau yang E menunjukkan bahwa pasien HIV positif. Jadi pada kasus ini itu adalah kasus invalid. Bila tidak muncul garis pada zona kontrol, sementara ada atau tidak ada di zona tes, itu adalah invalid. Jadi hasil tes yang invalid ini, ya kan, tidak valid atau invalid, itu karena produk gagal yang kita gunakan. Cardnya itu produk gagal, artinya kita harus mengganti dengan card yang baru. Karena ada dalam sebuah perusahaan itu yang namanya mungkin dari 1000 tes mungkin satu yang produk gagal. Atau 10.000 tes mungkin ada satu produk gagal. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal nomor 10. Seorang wanita berusia 25 tahun melakukan pemeriksaan ke dokter dengan keluhan nyeri sendi dan bengkak pada tangan, siku dan pergelangan kaki, serta terdapat ruam pada kulit. Dari pemeriksaan didapatkan tanda anemia hemolitik, proteinuria, pleuritis, dan ruam berbentuk benjolan. Ini sudah ketahuan karena penyakit autoimun ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium tes, hasilnya positif dan anti dsDNA positif. Jadi anti double stranded DNA. Jadi dua-duanya positif. Pertanyaannya, apa penyakit autoimunitas yang dimiliki pasien tersebut? Yang A, arthritis rheumatoid, yang B, lupus erythematosus systemic, atau yang C, anemia hemolitik, atau yang D, anemia perniciosa, atau yang E, dermatomyositis.
Jadi jawabannya yang benar ini adalah lupus erythematosus systemic. Jadi ini adalah kasus sel LE ya, karena ini terkait penyakit lupus. Dengan melakukan uji ANA dan dsDNA ini membuktikan bahwa si pasien itu memang benar kena lupus. Kita pindah lanjut ke soal nomor 11, masih di channel ATNM Indonesia. Seorang perawat ruangan mengambil darah sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam plane untuk pemeriksaan imunologi sesuai permintaan dokter. Karena kesibukan pekerjaan perawat tersebut, sampel sempat terdiam selama lebih dari 2 jam. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan terhadap sampel tersebut? Yang A, meminta perawat untuk sampling ulang. Yang B, menolak permintaan pemeriksaan. Yang C, melakukan sampling sendiri ke ruangan pasien. Yang D, tetap melakukan pemeriksaan tersebut. Yang D, merujuk pemeriksaan tersebut ke laboratorium lain. Jadi jawabannya yang tepat adalah meminta perawat untuk sampling ulang. Itu opsi yang paling benar ya. Ada kemungkinan juga melakukan sampling sendiri ke ruangan pasien apabila dengan catatan jumlah tenaga laboratoriumnya banyak sehingga tidak meninggalkan atau mengosongkan laboratorium. Ya, oke ya, seperti itu. Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12. Pemeriksaan hitung jumlah retikulosit pada pasien wanita usia 25 tahun yang terlihat pucat. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secara manual. Hasil pemeriksaan hitung sel retikulosit menggunakan larutan Brilliant Crescil Blue 3%, kadar hemoglobin 7 gram per dl. Pertanyaannya, berapakah nilai normal hitung jumlah sel di atas pada orang dewasa? Yang A 1-4%, yang B 0,5 sampai dengan 1,5%, yang B 2-8%, yang C 20-35%, atau yang E 40-48%. Jadi jawabannya untuk retikulosit adalah 0,5 sampai dengan 1,5% selnya dari jumlah eritrosit. Jadi dari jumlah eritrosit dia hanya kecil ya, sebagian kecil dari eritrosit sebagai retikulosit dalam kondisi normal. Lanjut kita pindah ke soal nomor 13. Melakukan pemeriksaan hitung jumlah sel eosinofil pada pasien laki-laki usia 48 tahun dengan keluhan sesak napas setelah mengkonsumsi kepiting. Hitung jumlah sel eosinofil dikerjakan secara manual dengan pipet Thoma leukosit ya pada kamar hitung improper Neubauer menggunakan regen Dungeren. Hasil pemeriksaan kurang lebih dapatnya 400 sel per milimeter kubik. Pertanyaannya, zat warna utama apakah yang terkandung dalam larutan pengencer untuk menghitung sel tersebut? Yang A iosin, yang B gadmium violet, yang C amonium oksalat, yang D natrium sulfat, atau yang E Brilliant Crescil Blue. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah iosin. Jadi iosin ini akan mewarnai granula eosinofil sehingga berwarna merah oranye. Sementara larutan tambahannya kalau tidak salah adalah aseton dan aqueous. Kita lanjut pindah ke soal nomor 14. Pada seseorang yang diduga mengalami infeksi virus hepatitis, dilakukan pemeriksaan dengan cara mereaksikan antara sampel serum yang diduga memiliki antigen hepatitis dengan antibodi yang sebelumnya telah diberi label berupa enzim. Pertanyaannya, apakah metode pemeriksaan yang digunakan? Yang A ELISA, yang B imunofluoresensi, yang C immunoblot, yang D PCR, atau yang E complement fixation test. Jadi di sini yang benar adalah ELISA. ELISA itu enzim linked immunosorbentase. Jadi dia menggunakan enzim di sini untuk reaksinya ya, untuk menimbulkan warna. Sehingga nanti ikatan antibodi yang di label enzim ini akan mengubah substrat akan memberi warna. Jadi sebanyak warna itulah sebanyak juga antigen atau antibodi yang akan kita periksa. Kita lanjut pindah ke soal nomor 15. Menghitung nilai indeks eritrosit pada seorang wanita usia 40 tahun yang terlihat pucat. Pemeriksaan laboratorium dilakukan secara manual. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin metode fotometer 11 gram per dl, hematokrit 30%.
Hitung jumlah eritrosit 3,5 juta per milimeter kubik. Pertanyaannya, antikoagulan apakah yang paling mungkin ditambahkan pada sampel untuk jenis pemeriksaan di atas? Yang A, EDTA, yang B, heparin, yang C, natrium sitrat, yang D, natrium oksalat, atau yang E, double oksalat. Jadi biar bagaimanapun pemeriksaan yang paling ideal itu adalah menggunakan antikoagulan EDTA. Ya, baik dalam bentuk garam natrium atau garam K2 kalium atau K3 kalium. Jadi yang tiga ini tinggal pilih untuk pemeriksaan hitung darah rutin. Lanjut kita pindah ke soal nomor 16. Pemeriksaan paleohemostasis pada pasien yang akan menjalankan operasi. Hasil hitung trombosit cara langsung menggunakan pipetoma eritrosit dan kamera hitung improved Neubauer. Didapatkan 250 sel per milimeter kubik. Hasil pemeriksaan bleeding time metode Duke 1,5 menit. Hasil pemeriksaan clotting time metode Lee White 9 menit. Ya kan? Pertanyaannya, larutan pengencer apakah yang paling mungkin dapat digunakan untuk menghitung sel tersebut? Yang A, Gimsa, yang B, Gowers, yang B, Hayem, yang C, Risaker, atau yang E, Brilliant Crescil Blue. Jadi jawabannya di sini untuk hitung trombosit kita menggunakan larutan Risaker. Nah, di sini yang saya mungkin garis bawahi di situ adalah didapat menggunakan pipetoma eritrosit dan kamera hitung improved Neubauer 25 sel per milimeter kubik. Harusnya ini 250 sel yang ditemukan. Kemudian nanti dilakukan perhitungan. Kalau yang ini tidak mungkin. Masa itu jumlah trombosit cuma 250 sel saja per milimeter kubik darah. Kan tidak mungkin. Sedangkan trombositopenia berat saja 10.000. Tidak mungkin ini 250.000 sel. Jadi mungkin ditemukan hanya 250 sel saja. Jadi pembuatan soal walaupun bukan untuk menghitungan tapi untuk ke arah larutan pengencer, tapi hati-hati dalam membuat soal. Oke, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17. Masih di channel ATLM Indonesia ya. Menghitung nilai indeks eritrosit pada wanita usia 45 tahun yang terlihat pucat. Hasil pemeriksaan kadar hemoglobin menggunakan fotometer 10 gram per dl. Hitung jumlah eritrosit dilakukan manual menggunakan pengenceran pada pipetoma, didapatkan hasil 4 juta sel per milimeter kubik darah. Nilai hematokrit 30%. Pertanyaannya, regen apakah yang paling mungkin dapat digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin pada kasus di atas? Yang A, truk, yang B, Dapkin, yang C, Hayem, yang D, KCN, atau yang E, HCl 0,1N. Nah, untuk jawabannya di sini sesuai pertanyaan, datanya lengkap, tapi pertanyaannya yang berbeda dengan data tadi. Jadi di sini regen yang digunakan untuk mengkaдар hemoglobin itu kalau sesuai redaksi di atas secara fotometri itu menggunakan larutan Dapkin. Larutan Dapkin ini terdiri dari kalium ferricyanida dengan KCN, ya kan, natrium karbonat sebagai buffernya dan deterjen sebagai penyetabir reaksi. Ini adalah larutan Dapkin ya. Oke. Nah, kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 18. Seorang pasien didiagnosa infak miokard akut. Selain gejala klinis didiagnosa dengan EKG. Tetapi kelainan EKG tidak terdeteksi, maka harus memerlukan tes laboratorium enzim petanda jantung. Pertanyaannya, parameter apa yang paling cocok untuk mendiagnosis infak miokard akut pada tes laboratorium? Yang A, LDH 3, yang B, LDH 4, yang C, LDH 5, atau yang D, CKBB, atau yang E, CKMB dan CKMM. Jadi jawabannya di sini untuk fungsi jantung adalah CKMM dan CKMB, terutama CKMB. Jadi CKMM ini M muskular, B itu brain. Jadi kombinasi CKMB itu adalah lebih spesifik untuk fungsi atau kelainan pada otot jantung, yaitu di bagian miokardium. Lanjut kita pindah ke soal nomor 19. Seorang pasien sedang membutuhkan transfusi darah. Pada saat tersebut ATLM memeriksa sampel darahnya menggunakan metode slide.
Hasil pemeriksaan anti A dan anti B mengalami aglutinasi dan anti D aglutinasi. Pertanyaannya, sampel darah apa yang diterima dengan baik oleh pasien tersebut? Yang A RH positif, yang B RH negatif, yang C ARH negatif, yang D ORH positif, atau yang E AB RH negatif. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah ARH positif. Karena di sini pasiennya golongan darahnya anti A anti B aglutinasi, berarti segolongan darah pasien ini adalah AB ya. AB RH positif. Sementara di sini tidak ada ABRH yang positif. Yang bawah kan RH-nya negatif. Jadi berarti alternatifnya bisa menggunakan ARH positif. Sebenarnya yang membuat soal ini rancu juga karena apa? Anti A anti B positif berarti AB. Seharusnya di sini beri AB juga, AB RH positif. Jadi di sini pasiennya boleh diberi A RH positif atau O RH positif. Jadi di sini jawabannya bisa A atau D ya. Yang negatif dibuang, RH negatif dibuang, ya kan? Tapi sebenarnya tidak mengaruh, ya kan? Tidak mengaruh di sini. Jadi di sini yang pilihannya yang mana? Nah, itu masalahnya. Jadi kalau RH negatif boleh juga diberikan ke RH positif. Yang berbahaya itu adalah RH positif diberikan ke RH negatif. Nah, ini rancu ya. Jadi membuat soal kehati-hatian itu penting. Karena di sini yang penolakan kalau menurut saya sih cuma AB RH negatif. Sisanya yang ARH negatif juga ini boleh juga sebenarnya. Jadi di sini aneh juga sih membuat soal. Oke ya. Idealnya di sini jawabannya yang tepat adalah ABRH positif, itu yang paling tepat. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 20. Pasien HIV melakukan pemeriksaan hitung CD4 untuk pemantauan progresif infeksi virus HIV. Apakah nilai normal dari pemeriksaan CD4 tersebut? Yang A 4.500 sampai 10.000 sel per meter kubik darah, yang B 410 sampai 1.590 sel per milimeter kubik darah, yang C 3,5 sampai 5,0 juta per milimeter kubik, atau yang D 150 sampai dengan 300 sel per milimeter kubik darah, atau yang E 50 sampai dengan 300 sel per milimeter kubik darah. Jadi jawabannya untuk CD4 ini idealnya berada di rentang 410 sampai dengan 1590 sel per milimeter kubik darah. Kita pindah lanjut ke soal nomor 21. Pada seseorang yang diduga mengalami kelainan genetik, maka perlu dilakukan pemeriksaan susunan DNA. Pemeriksaan ini memanfaatkan suhu tinggi sebagai pembuka rantai double helix dan kemudian mereplikasi susunan DNA agar dapat dilakukan pemeriksaan susunan DNA yang dibandingkan dengan primer. Pertanyaannya, apakah metode pemeriksaan yang digunakan? Yang A PCR, yang B ELISA, yang C imunofluoresensi, yang D immunoblot, atau yang E complement fixation. Jadi jawabannya yang tepat di sini dan memang jelas itu adalah PCR, polymerase chain reaction. Kita pindah lanjut ke soal nomor 22. Pasien yang mengeluh dengan sakit di alat kelamin diduga terinfeksi Treponema pallidum. Jika pasien benar terinfeksi bakteri tersebut, maka pasien akan membentuk antibodi terhadap treponema dan treponemal. Deteksi antibodi non-treponemal walaupun tidak spesifik, tetapi dapat digunakan untuk screening karena pengerjaannya mudah, harganya murah, dan hasilnya cepat. Pertanyaannya, apa pemeriksaan untuk deteksi antibodi tersebut? Yang A rapid plasma reagin, yang B treponema pallidum hem agglutination, assay, yang C FTABS, yang D anti-streptolysin O, atau E rheumatoid factor. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah RPR, rapid plasma reagin, karena ini adalah untuk pemeriksaan non-spesifik non-treponemal. Kita pindah lanjut ke soal nomor 23. Bakteri apakah yang mungkin ditemukan pada sediaan dengan pengecatan Drug-Field? Yang A Klebsiella pneumoniae, yang B Clostridium botulinum, yang C Streptococcus aureus, yang D Treponema pallidum, atau yang E Salmonella typhi. Jadi di sini untuk kasus pengecatan Drug-Field adalah Treponema pallidum. Jadi Treponema pallidum ini tidak bisa diwarnai sehingga harus diperiksa dengan mikroskop lapangan gelap, mungkin bisa juga dengan nanti infragnasi perak.
Nah, kita lanjut pindah ke soal nomor 24. Pada pemeriksaan sedimen urin dari seseorang pasien yang tidak segera diperiksa, ditemukan sedimen urin lisis selnya dan morfologinya berubah. Pertanyaannya, pengawet apa yang terbaik untuk sampel di atas? Yang A toluen, yang B kloroform, yang C asam sulfat, yang D formalin 40% atau yang E timol kristal. Jadi di sini pengawet urin untuk pemeriksaan sedimen adalah menggunakan formalin, yaitu formalin 40%. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 25. Seorang anak berusia 27 tahun sedang sakit saat buang air kecil dan ada kanker di penis. Pemeriksaan sediaan dengan pengecatan drug field ditemukan bakteri dan hasil pemeriksaan VDRL reaktif. Pertanyaannya, apa yang utama yang terkandung di dalam produk yang unik untuk VDRL? Yang A cardiolipin, yang B lecithin, yang C flagella, yang D somatic atau yang E eritrosit. Jadi antigen dari VDRL itu menggunakan cardiolipin, ekstrak jantung sapi yang mana ditambah dengan kolesterol dan lecithin dan ditambah dengan karbon warna hitam sehingga akan terbentuk sebuah reagen untuk mendeteksi adanya antibodi terhadap treponemal non-spesifik atau non-treponemal. Ya, itu ya. Oke deh, itu saja teman-teman, sebanyak 25 soal yang kita bahas tadi. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman dan nantikan soal lainnya. Salam kompetensi, selamat belajar, dan bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update video-video saya selanjutnya di bidang seputar ilmu laboratorium medik. Oke ya, itu saja. Semoga teman-teman lulus uji kompetensi dengan nilai yang memuaskan. Amin. Oke, itu saya Ahmad Lai pamit. Sampai jumpa. Bye.